Selamat siang untuk Ibu Aisyah selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya Afriliani Syaan dengan NIM 5243131001. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian dari potensi individu. Potensi individu adalah kemampuan, bakat atau keterampilan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Potensi ini bisa bersifat bawaan atau genetik yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran. Sekian untuk penjelasan dari potensi individu. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Urialaya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang dimana tentang jenis-jenis potensi individu. Potensi individu ini terdiri dari beberapa komponen, yang dimana diantaranya itu yang pertama potensi intelektual, yang dimana pengertian potensi intelektual ini adalah kemampuan berpikir logis, analisis, dan kreatif. Yang kedua, potensi fisik adalah kesehatan, kekuatan, daya tahan, serta keterampilan motorik. Yang ketiga, potensi emosional. Potensi emosional ini merupakan kemampuan mengelola emosi, empati, dan hubungan kita terhadap sosial. Yang keempat, potensi spiritual. Potensi spiritual ini terdiri dari beberapa nilai-nilai norma, moral, keyakinan, dan prinsip hidup. Dan yang kelima ini potensi kreativitas. Potensi kreativitas ini merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Syarif Hizkia Putra Lubis. Saya melanjutkan bagian saya yang mengenai karakteristik individu, di mana karakteristik individu adalah ciri khas yang membedakan seseorang dari yang lain. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, kepribadian. Misalnya ekstrovert atau introvert, percaya diri atau pemalu. Yang kedua, bakat dan minat. Bakat dan minat adalah kemampuan alami dan ketertarikan terhadap bidang tertentu. Yang ketiga, gaya belajar dengan cara seseorang menyerap dan memahami informasi atau visual, auditori, dan kinestetik. Yang keempat, motivasi. Motivasi merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Yang kelima, nilai dan norma. Terdapat prinsip hidup yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Sultan Barabin Sinaga dengan NIM 5243131019. Dan sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu faktor yang mempengaruhi potensi dan karakteristik individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi dan karakteristik seseorang meliputi: 1. Faktor genetik, yaitu warisan biologis dari orang tua. 2. Lingkungan keluarga, yaitu pendidikan, pola asuh, dan nilai yang diajarkan dalam keluarga. 3. Lingkungan sosial, terlibat pengaruh juga dari teman, guru, masyarakat, dan lingkungan sekitar. 4. Pendidikan dan pengalaman adalah pelajaran dari sekolah dan pengalaman hidup. 5. Budaya dan agama meliputi nilai dan norma dianut dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Purba. Saya ingin melanjutkan bagian saya yang terkait cara mengembangkan potensi diri. Untuk mengoptimalkan potensi individu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 2. Mengembangkan keterampilan dan wawasan baru. Yang ketiga, menetapkan tujuan hidup yang jelas. 4. Mencari lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dan yang kelima, berlatih disiplin dan konsisten dalam mengembangkan diri. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Yudi Albertus Tambah. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan dan melanjutkan materi kami, yaitu dari materi potensial dan karakteristik individu. Saya akan membacakan kesimpulannya.
Setiap individu memiliki potensi karakteristik unik yang dapat berkembang melalui pendidikan, lingkungan, serta pengalaman hidup. Dengan memahami dan mengoptimalkan potensi diri, seorang dapat mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan keterampilan guna meraih kehidupan yang lebih baik. Sekian untuk video yang dapat kami buat. Bila ada pengucapan yang salah, kami siap menerima kritik apapun untuk membuatnya lebih bagus dan maksimal. Dan terima kasih juga atas waktu ibu dosen dan teman-teman yang sudah berkenan untuk melihat seputar video kami. Salam sehat.